Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau jujur, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita pun masih boleh mengecap kebaikan Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, masih dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita dalam setiap aktivitas kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk mengarahkan kami, membimbing kami melalui firman-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 10 ayat 28, Alkitab bilang seperti ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan ini adalah perkataan Yesus. Sehingga yang saya mau garis bawahi hari ini adalah Yesus bilang tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat? Kalau kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak takut menghadapi apapun. Betul, apapun yang ada di hadapan kita seringkali membuat kita khawatir, membuat kita panik, membuat kita takut. Apalagi hari-hari ini pandemik, sedang ada gelombang kedua. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan akan hal ini. Ingatlah bahwa kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Alkitab mencatat jelas bahwa tidak ada yang bisa melepaskan kita, menjauhkan kita dari kasih Kristus. Sehingga pada akhirnya kalau kita mengerti hidup kita ada di dalam tangan Allah yang kuat, apapun badai hidup kita, kita cuma berkata, Tuhan, aku tahu Engkau besertaku. Tuhan, aku percaya 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan pernah menimpaku. Tuhan, aku percaya perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu posisi kita ada di mana. Amin saudara. Posisi kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan jaminannya jelas, tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Ini yang menjadi kepastian hidup yang dahsyat dalam hidup kita. Ini yang menjadi kekuatan tatkala kita menghadapi goncangan hidup. Ini yang menjadi kesanggupan, kemampuan kita ketika kita mengalami ada rancangan-rancangan yang jahat dalam hidup kita. Ada fitnahan-fitnahan yang mungkin sedang menghampiri hidup kita. Ada sesuatu yang mungkin menggoncangkan iman kita. Sehingga hari-hari ini kita takut, hari-hari ini kita khawatir, hari-hari ini kita bimbang dengan apa yang kita lihat dengan mata, dengan apa yang kita dengar dengan telinga kita. Akhirnya, saya mau ingatkan hal ini saudaraku. Saudara dan saya ada dan tinggal dalam tangan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan engkau terukir di telapak tanganku. Amin. Jadi saudara dan saya, kita ini ada di telapak tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menggenggam kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak ada di luar kontrol kendali Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Mungkin kita bilang, Kak, segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini di luar kendali saya, pendeta. Toko saya sepi, di luar kendali saya. Ekonomi saya goncang, semua di luar kendali saya. Pada saat saya punya planning begini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, betul segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali saudara dan saya. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Segala sesuatu tetap terjadi dalam kendali Tuhan.
It's okay, bukan kalau segala sesuatu terjadi di luar kendali kita, it's okay. Selama itu masih ada dalam kendali tangannya Tuhan. Karena kalau segala sesuatu ada dalam kendali tangan Tuhan, maka yang pertama kita percaya semuanya akan menjadi baik. Yang kedua, kita percaya kalau segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian, cobaan lebih daripada kekuatan kapasitas kita. Dia adalah Bapa kita yang baik, kita adalah anak-anaknya. Dan kita mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya adalah untuk membuat iman kita bertumbuh. Semuanya membuat kita memiliki pengalaman indah bersama Tuhan. Sehingga pada akhirnya hari-hari hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau kita tahu semua ada dalam kendali Tuhan, maka kita percaya tidak akan ada sesuatu terjadi yang melebihi kekuatan saudara dan saya. Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Amin saudara. Izinkan saya mengingatkan hal ini sebagai bahan perenungan kita di pagi hari ini. Kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Semua yang ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka semua ada dalam kendali Tuhan. Kalau semua ada dalam kendali Tuhan, manusia bisa saja mereka-rekakan yang jahat. Namun Tuhan pakai segala reka-rekaan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ingatlah, kita punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala situasi menjadi kebaikan buat kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah kalau segala sesuatu terjadi di luar kendali kita, selama segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan, kita tetap tenang. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dalam kendali Tuhan saja kita merasakan segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala sesuatu yang ada dalam kendali Tuhan, maka Tuhan akan mereka-rekakannya untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi di luar kendali kami. Namun kami tetap percaya semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Karena itu kami tetap mau mengingat apapun yang terjadi di hadapan kami, apapun yang hari-hari ini kami hadapi yang mungkin menggoncangkan iman kami. Kami tetap mau percaya kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Selama kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kami percaya kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Selama kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kami percaya Tuhan mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, sehingga hari ini mereka boleh memiliki iman yang teguh. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kemenangan bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita. Saudaraku, engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Percayalah.